datang kembali di channel ATV. Pada segmen ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan makna kata. Ada apa saja sih perubahan makna kata dalam ragam makna kata? Coba perhatikan dan kita bahas satu persatu ya. Perubahan makna kata ada peorasi, ada ameliorasi, ada generalisasi, ada spesialisasi, asosiasi, dan sinestesia. Yang pertama ada peorasi dan ameliorasi. Peorasi perubahan makna kata yang nilai rasanya lebih rendah dari makna sebelumnya. Contohnya bini beranak. Kalau ameliorasi itu adalah kebalikan dari peorasi. Contohnya perubahan makna kata yang nilai rasanya lebih tinggi daripada nilai asalnya. Contohnya kata istri hamil. Kalau peo-nya bini berarti amelionya adalah istri. Sedangkan kalau peorasinya beranak berarti ameliorasinya adalah hamil. Selanjutnya ada sinestesia dan asosiasi. Sinestesia, perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan. Masih ingat anak-anak, indera kalian ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Coba kita hitung bersama. Yang pertama ada indera penglihatan, ada indera penciuman, ada indera pendengaran, ada indera perasa, pengecap, dan indera peraba ya. Berarti kalau gitu indera kita ada berapa? Iya, pinter sekali, inderanya ada 6 ya. Coba perhatikan contohnya. Berwajah manis, di situ ada pertukaran indera perasa dan indera penglihatan. Selanjutnya ada asosiasi, perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Contoh, kata amplop. Kata amplop yang makna asalnya yaitu sebagai tempat atau wadah penyimpan uang, sedangkan makna baru amplop itu bisa digunakan sebagai suap. Selanjutnya ada sinonim dan antonim. Masih ingat anak-anak, sinonim dan antonim sudah dipelajari ya, khususnya di SMP. Terus sinonim itu adalah persamaan kata, contohnya buruk, buruk jelek, laris laku, pintar pandai. Sedangkan antonim itu adalah kebalikan dari sinonim, yaitu lawan kata. Contohnya tinggi, rendah, gemuk, kurus, baik, buruk, itu adalah contoh dari antonim. Selanjutnya di sini Bangun akan menjelaskan homofon, homograf, dan homonim. Namanya saja fon, berarti yang sama hanya bunyinya. Tulisan dan makna berbeda. Kalau homograf, graf berarti tulisan, yang sama hanya tulisannya, berarti bunyi dan maknanya berbeda. Kalau homonim berarti yang ada dua yang sama, yaitu tulisan dan pelafalannya sama tetapi makna berbeda. Coba kita simak contohnya satu persatu ya anak-anak supaya lebih paham. Homonim, di situ ada contoh kata genting. Genting yang satu maknanya atap, sedangkan makna yang kedua adalah suasana. Homofon, fon berarti yang sama hanya bunyinya. Ada kata bank, bank BANG dan bank BANK. Bank yang satu maknanya kakak, sedangkan bank yang kedua maknanya tempat penyimpanan uang. Terus contoh yang homograf, namanya saja graf, berarti apa? Tulisan ya anak-anak ya, yang sama tulisannya. Ada kata apel dan
apel. Kalau apel yang satu maknanya buah, sedangkan apel maknanya upacara. Selanjutnya ada hipernim dan hiponim. Kata yang mewakili banyak kata lain. Berarti kalau gitu hipernim ini adalah pokoknya. Contoh ikan. Hiponim itu adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh hipernim. Berarti kalau hipernimnya pokoknya, hiponimnya adalah rinciannya. Contohnya hiu, tenggiri, tuna. Kalau hipernimnya bunga, berarti hiponimnya bisa mawar, anggrek, melati. Kalau hipernimnya burung, berarti hiponimnya bisa kakak tua, terus burung lapet. Itu adalah contoh dari hipernim dan hiponim. Selanjutnya ada polisemi. Kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh dari kata polisemi itu ada kata kepala. Kepala maknanya bisa anggota tubuh dan kepala sebagai jabatan. Kalau jabatan contohnya seperti kepala sekolah, kepala rumah tangga, kepala negara, itu sebagai contoh dari jabatan, ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ATV karena pada segmen keempat saya akan menjelaskan dan memberikan contoh berkaitan dengan soal yang sering keluar di ragam makna kata.